Hai, halo. Ketemu lagi. Kemarin, kemarin sih di video sebelumnya saya sudah mengajarkan tentang membuat akun Facebook dengan ATM, pembayaran ATM. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk mengiklankan produk kita atau jasa kita di via Facebook ya. Eh, jadi gini teknisnya kalau Facebook sih iklannya cuma gitu-gitu aja. Jadi pelajarin 2 kali atau 3 kali yang saya ajarkan nanti paling langsung bisa nih 15 menit. Cuma nanti bedanya adalah kenapa ada iklan Facebook yang berhasil dan yang tidak. Jadi memang ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah gambarnya, yang kedua ads copy-nya atau kata-katanya, yang ketiga itu targeting atau audience. Jadi memang nanti seninya adalah kita bermain di gambar, kata-kata, dan juga targeting. Nah, tapi kalau untuk teknisnya seperti apa, kayak di awal iklan, gimana sih cara iklannya? Nah, ini akan saya ajarkan dan ini sangat gampang sekali dan simple, dipraktekkan 2-3 kali pasti langsung bisa. Oke, nah seperti yang saya sudah ajarkan kemarin, kita akan buat fanpage untuk beriklan ya. Mungkin pertanyaan yang awal-awal baru di Facebook adalah, ini harus nge-like dulu nggak sih? Maksudnya fanpage kita itu harus banyak yang like dulu nggak baru kita bisa jualan gitu kan? Atau eh, apa namanya? Atau kita bisa langsung jualan gitu. Nah, bebas. Yang pertama bisa langsung jualan gitu kan. Kalau saya biasanya kalau misalkan hard selling langsung aja jualan walaupun like-nya nol. Jadi likes itu menurut saya hanyalah bonus. Atau ada juga yang pakai gini. Jadi dia ngumpulin likes dulu sampai banyak, sampai ratusan ribu, baru disitu dia jualan gitu loh. Bebas mau yang mana aja ya. Cuman kalau saya sendiri saya lebih cenderung langsung jualan gitu ya. Karena nggak peduli orang misalkan apa namanya likesnya berapa. Jadi menurut saya likes itu hanyalah bonus ya. Oke, itu kalau buat yang jualan langsung. Beda kalau misalkan mau membuat suatu komunitas yang memang fanpage-nya dengan jumlah kayak besar, maka ya jumlah likes itu butuh ya. Cuman gini loh, sekarang organic reach aja maksimal itu 5%. Jadi kalau misalkan punya likes 100.000, pas kita posting itu, kalau misalkan postingannya biasa aja gitu kan, nggak viral, itu reach organiknya cuman sekitar 5.000 orang kalau misalkan likesnya 100.000 ya. Makanya memang mungkin dipaksa kali ya untuk kita ngiklan di Facebook. Nah, oke. Okay. Pertama adalah siapkan fanpage-nya yang mau diiklankan. Nih, misalkan nih saya punya fanpage Lapis Ahoy ya. Ini imajinatif aja ya, Lapis Ahoy. Uh, Jadi kayak mirip chips itu ya yang namanya aneh gitu, Ahoy. Oke. Okay. Siapkan fanpage-nya. Kalau yang belum punya fanpage, dibikin dulu fanpage-nya. Terus siapkan postingan yang akan diiklankan gitu ya. Nah, saya udah bikin nih di sini Lapis Ahoy. Misalkan saya mau jualan kue ini, anggaplah ini Lapis Ahoy ya. Sebenarnya ini adalah lapis legit rainbow by Nyonya Lim. Yang saya ambil di Google gambarnya. Oke, ini misalnya saya bikin setahu gambarnya kayak gini, yang menarik menurut saya ya, tapi nggak tahu nanti menurut pasar seperti apa. Terus saya bikin es-kopnya kayak gini, nggak usah bayar kalau nggak enak. Bukan cuma tampilannya yang cute, tapi cita rasanya mirip cita-cita ya, imut-imut cakep. Terus pemesan kloter 20 orang, bla 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 bla. Nah, ada beberapa hal yang memang saya perhatikan pada saat membuat es kopi. Jadi apa namanya? Ada pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama adalah kenapa orang harus beli barang ini? Yang kedua adalah kenapa harus beli dari gue? Yang ketiga kenapa orang harus beli sekarang gitu kan? Nah, misalkan kayak gini, kenapa orang harus beli kue Ahoy gitu ya, gitu. Ya pertama ya tampilannya unik, terus juga rasanya cute misalkan gitu ya, dari tampilannya dan rasanya enak. Oke, kalau misalkan bisnis makanan sih enak itu udah wajib ya, hukumnya wajib gitu kan. Terus kenapa harus beli di saya gitu ya? Soalnya kalau misalkan beli di saya bisa bayar di tempat, misalnya kayak gitu fiturnya. Terus diantar sama kurir ganteng, for example like that. Dan kenapa harus beli sekarang? Beli sekarang itu nih ya, hanya untuk 20 orang yang pertama aja. Misalkan kayak gitu. Jadi memang di setiap kita bikin ads copy biasanya kalau saya itu mencantumkan jawaban dari 3 pertanyaan tadi ya, kayak gitu. Oke. Ini contoh postingannya, nanti bebas teman-teman mau bikin sendiri, kreasi sendiri bebas. Ya, di luar pakem yang tadi juga bebas, seenaknya aja gitu loh. Oke, langsung masuk ke teknisnya. Buka akun Facebooknya ya. Habis itu kita masuk ke Ads Manager. Caranya adalah dengan
tik ini di address barnya facebook.com/ad/manager. Oke, diketik ini sini ya, send go. Oke, nah ini udah ada ya. Ini akun iklan saya nih. Yang pertama, sebelum iklan pastikan uangnya udah ada ya. Ini kayak di sini nih, uang saya masih ada sekitar 28.000 lah nih. Ini total belanjanya 1 juta. Ini kita lihat di tagihan. Kalau mau ngecek tagihan berapa, 28, ini maksudnya 28.000 nih. Ya, maksudnya 28.000. Oke. Nah, habis itu kita klik buat iklan. Di sini yang tombol pojok kanan paling atas ada buat iklan, klik buat iklan di sini, diklik. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Ada promosikan kiriman Anda, promosikan halaman, giring orang ke situs web Anda. Misalnya yang lainnya nih, tapi biasanya yang dipakai sih kalau buat hard selling cuma 3 aja ya. Nah, ada beberapa perbedaannya. Kalau promosikan kiriman Anda itu, jadi kita posting dulu di fanpage kita. Habis itu kita akan mempromosikan kiriman kita. Jadi ini akan diperlihatkan kepada orang-orang kita target ya. Garis bawah lagi adalah pada saat kita mengiklankan ini, orang itu tidak harus nge-like fanpage kita dulu atau harus berteman sama kita dulu, nggak usah gitu loh ya. Jadi kita sebenarnya bisa targeting ke luar negeri juga, ke orang-orang Amerika, Australia dan segala macam, bahkan ya pokoknya semua orang bisa kita target kalau mereka punya akun Facebook ya. Oke, yang kedua adalah promosikan halaman Anda. Jadi kalau misalkan pengen nyari likes-nya tinggi gitu kan, jadi gimana supaya orang likes, jadi nanti muncul iklannya adalah untuk like doang gitu. Nah, bebas kalau mau like doang pilih ini. Cuman kalau sekarang saya buat apa like gitu ya. Gitu. Kalau misalkan emang langsung hard selling gitu, like itu cuma just bonus doang. Terus yang ketiga, giring orang ke situs web Anda. Jadi pada saat orang ngeklik iklan teman-teman, jadi orang itu akan langsung masuk ke situsnya teman-teman gitu. Kalau misalkan udah punya website, mau drive traffic ke sana, it's okay pakai yang ini. Oke, kita coba sekarang ini yang pertama, promosikan kiriman Anda. Diklik ya. Nah, habis itu disuruh milih fanpage yang bikin ya. Ini misalkan saya pilih Lapis Ahoy. Oke, diklik. Nah, habis itu kita pilih postingan mana yang mau kita iklankan. Ya, ini yang tadi yang sudah saya bikin. Gak usah bayar kalau nggak enak. Nah, oke, habis itu kita tetapkan pemirsa dan anggaran. Ya. Oke, nah di sini ya. Di sini kita bisa tetapkan pemirsa dan anggaran. Nah, di sini kita bermain kemana kita akan promosikan produk kita. Misalkan kayak kue nih ya. Misalkan saya kue. Oke deh, sekarang saya tinggal di Bogor. Saya pengen dan ini bisa delivery gitu kan, langsung dikirim. Oke, saya berarti sasarnya hanya orang Bogor aja. Nah, itu bisa. Jadi kita klik aja Bogor di sini ya. Bogor, kata Bogor, Jawa Barat. Klik Bogor. Nah, ini hanya akan menseleksi kota Bogor aja gitu. Nah, terus ini ada radius 40 km. Kalau misalkan kota Bogor only, kita klik di sini yang segitiga kecil ini, klik current city only. Nah, itu hanya kota Bogor aja. Atau misalkan bisa deh sampai Jakarta Depok ya, kita tambahin aja Jakarta gitu. Jakartanya ada provinsi, kita klik provinsi di sini. Oke. Jakarta, Depok juga ada yang masukin. Misal gitu ya, misal Depok, kita current city only. Oke. Depok, Tangerang. Yang muncul ada. Oke. Nah. Oke. Nah, kita misalkan menyasar ke sini gitu, ke Jabodetabek. Bekasi belum. Oke, atau bisa juga kayak gini nih. Ini pilihan ya, ini bisa pilihan by kota. Bisa juga kita berdasarkan provinsi ya. Kita bisa berdasarkan provinsi. Misalkan mau di Jawa Barat deh, Jawa Barat gitu. Target iklan kita Jawa Barat, provinsi Jawa Barat. Terus ini saya punya ini juga nih. Misalkan saya punya distributor di Kalimantan Selatan misalkan gitu ya. Kalimantan Selatan nih ada provinsi, diklik. Sama saya juga punya ini di Jawa Timur misalkan gitu ya, Timur. Nah, kita bisa menargetkan berdasarkan provinsi juga ya, tuh langsung di select nih provinsi-provinsinya. Oke.
by negara juga bisa pastinya gitu. Misalkan udah punya buka cabang di India gitu ya, kayak India udah muncul. Ada ya. Oke, Malaysia deh, misalkan saya di Malaysia nih. Nah, ini juga bisa menargetkan negara ya. Nah, yang ke berapa tadi berarti? Yang keempat ya, kota, provinsi, negara. Kita juga bisa menargetkan by pin atau lokasi spesifik gitu. Misal kita mau targetin di misalkan perumahan-perumahan yang memang terkesan mewah gitu ya, kelihatan mewah gitu. Misal di mana ya? Kalau di Bogor tuh di BNR deh, misalnya Bondongan kan ya. Berarti dekat-dekat sini nih. Nah, dekat Riyadh nih. Oke, di sini nih, Bogor Nirwana Residence ya, kelihatan ya, di sini ya. Kita bisa juga tadi sini. Nah, ini caranya tinggal tekan pin klik. Tinggal kita klik sini. Terus kita klik di sini. Nah, cuma radiusnya kita kecilin nanti gitu. 1 kilo misalkan gitu ya. Nah, udah deh. Terus kita pilih lagi misalkan daerah lain yang kira-kira serupa gitu dengan target market kita. Misal di sini, misal ya, di sini ada namanya oke target market kita gitu. Di sini kecilin jadi 1 km. Jadi nanti iklan kita akan muncul di orang-orang yang ada di lokasi ini. Orang-orang yang di lokasi ini tuh terdiri dari apa aja sih? Dari sini ya terdirinya nih. Orang yang tinggal di situ, orang yang baru aja di situ gitu. Misalnya sekedar lewat doang pun pasti dia dapat iklannya gitu. Atau orang yang pernah pergi ke situ gitu kan. Dia dapat. Jadi kalau kita misalkan mau target orang yang tinggal di situ, ya klik aja orang yang tinggal di lokasi itu gitu ya. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita bisa lihat juga di sisi kanan di sini ada namanya definisi pemirsa ya. Di sini ada jangkauan potensial. Oke, 7.800 orang ini terlalu kecil ya. Ada yang nanya berapa sih idealnya? Ya, nggak ada idealnya sih, tapi biasanya saya nargetin di atas 100.000 lah potensinya. Jadi kalau misalkan ya, produk kayak gini langsung aja Bogor. Misal ya, ini saya langsung kota Bogor aja. Karena situ only karena rencana misalkan yang bakal saya iklankan adalah kue tadi gitu kan. Nah, di sini ada 250.000 orang gitu, jangkauan potensial. Oke nih. Jadi potensial itu ibaratnya bukan berarti iklan kita akan dilihat segini banyak orang gitu loh. Semuanya yang tinggal di sini bukan berarti kayak gitu. Kenapa? Nanti tergantung budget juga gitu kan. Dan tergantung seberapa bagus iklannya. Semakin bagus iklan kita, semakin murah iklan kita. Maksudnya semakin bagus itu kayak gimana? Semakin banyak orang yang ngeklik, yang berinteraksi sama iklan kita, yang klik, yang like, yang komen, yang share. Nah, itu akan semakin murah gitu loh. Itu artinya iklan kita relevan dengan target market kita. Oke, kita lanjut ya. Terus setelah lokasi nih, demografi yang ini, kita bisa memilih umur gitu kan. Kita bisa kira-kira nih, pertama kita kira-kira dulu dong, kalau misalkan udah punya memang profiling market yang emang udah gitu, udah tinggal dipakai aja, tinggal terjemahkan ke dalam sini ya, gitu loh. Kalau misalnya masih awal-awal ya kira-kira aja dulu gitu, nanti kita di test and measure. Nah, misalkan kira-kira bakal suka sama kue ini tuh usia berapa sih? Oke. Di Facebook ini saya biasanya mikirnya bukan hanya yang suka ya, tapi juga yang bisa beli, yang mampu beli. Misalkan yang kue ini, kalau misalnya 18 tahun kira-kira mau beli ya mampu lah dengan 80.000 doang gitu kalau dia pengen banget gitu ya. Cuman oke, kita sasar biasanya sih yang suka-suka beli-beli itu ibu-ibu ya. Misalkan nih hipotesa awal saya kayak gitu. Jadi saya kasih perempuan usianya kira berapa ya? Saya 24 ya, 24 udah pada kerja gitu ya, 24 sampai ya masih suka nyoba-nyoba misalkan 35 deh, misal 35 ya. Oke. Dikit banget ya 34.000 orang, nggak apa deh. Jangkauan potensialnya 34.000 orang gitu ya, di kota Bogor doang, 24 sampai 35 gitu ya. Nah, kita bisa milih juga nih jenis kelaminnya mau semuanya, cewek cowok, ini pasti nambah tuh kan, 94.000 orang. Mau cowok doang atau perempuan aja gitu kan, bebas yang mana, nanti dites aja di iklan masing-masing, bagusnya yang mana ya masing-masing produk beda gitu, terus dites gitu ya. So yang mahal adalah pada saat split testingnya. Oke.
Ini bahasa biasanya saya nggak pernah pakai sih, tapi kalau misalkan mau dipakai ya nggak apa-apa. Misalkan ya bahasa yang dia gunakan ya Indonesia atau kayak Inggris gitu, bahasa biasanya nggak pernah pakai. Nah, ini ada lagi penelitian terperinci. Oke, penelitian terperinci ini kita bisa nyasar, kita bisa menyasar orang-orang yang sesuai dengan minatnya, dengan misalkan serupa dengan produk yang akan kita jual. Oke, kita bisa by demografi dulu yang pertama. Diklik ini. Nah, biasanya ada hubungan nih, hubungan. Misalkan kita bisa juga nyasar yang cewek 24-35 merit gitu ya. Nah, kita lihat ya, berarti yang ini ya, yang menikah ya, klik menikah gitu. Ini pasti berkurang nih, karena dia lebih spesifik gitu loh. Tuh kan jadi 11 nambah ya? Jadi berapa? Oh ya kan berkurang. Dari 34.000 jadi 11.000 orang gitu loh. Ini ya. Menikah atau kayaknya yang single juga nggak apa-apa sih, atau kayaknya semuanya juga bisa gitu. Misalkan gitu ya udah, ini di loss aja kalau misalkan nggak perlu gitu. Tapi kalau misalkan kita jualan produk khusus para istri gitu misalkan ya, berarti bisa nih hubungannya, status hubungannya kita checklist yang menikah gitu loh. Gitu kan biasanya karena orang pasti dengan sukarela dia mengisi ini ya, maksudnya biografi dia ya di Facebook gitu loh, dan dilihatkan, dan data inilah yang kita manfaatkan sebagai pengiklan gitu loh. Oke. Nah, habis gitu demografi demografi biasanya yang saya mainin sih cuma di situ aja hubungan, tapi yang lain diulik sendiri bisa nih. Nah, terus demografi ada minat ini kayak likes-nya dia apa sih gitu, dia sukanya apa gitu, misalkan kue ya, kue bisa juga di sini diketik langsung dia sukanya kue, misalkan kue, dia suka kue, ini ada nih kue, dia suka kue, terus dia suka coklat misalkan gitu ya, kita bisa sasar lagi. Terus di sini ada nih, udah ada saran-sarannya ya. Nah, dia juga suka toko roti misalnya kayak gitu. Terus kue pastry, mana tadi kue pastry ya? Ini dia nih, kue pastry. Oke, atau kita juga bisa menyasar kayak apa, misalkan brand-brand yang sudah terkenal gitu misalkan ya. Misal apa ya, kue yang udah terkenal ya, Holland Bakery kali ya, ada nggak sih? Masih Holland Bakery sih mana? Ya, internetnya mati deh. Oke. Ada deh, sorry. Nggak ada nih. Ini ada nih, Holland Bakery Indonesia. Oke. Dikit banget yang lag deh. Bisa kayak gitu ya. Jadi kita bisa nyasar. Yang pertama adalah ini namanya, waktu itu ada yang ngajarin saya, namanya Om Isan, yang namanya interest mapping gitu. Jadi ini saya tulisin deh, interest mapping. Nih, interest mapping itu, jadi kita akan milih similar product ya, similar product, terus similar brand, terus apa lagi ya, tokoh terkait ya, misalkan tokoh terkait, bisa brand ambasadornya, atau kira-kira misalkan artis yang suka yang suka makan kue, atau artis yang mencerminkan tentang kue itu, atau bisa pembawacaranya, bisa kokinya, atau bisa apa aja, bebas. Terus event tuh misalkan kayak acara masak-masak di TV gitu ya. Kalau untuk produk kue ya, kalau misalkan punya produk yang lain, misalnya masak produk lain ya sesuaikan aja. Event, satu lagi apa ya, brand, similar product, ini aja cukup deh kayaknya, cuma 4 aja. Ini kadang saya pakai, kadang enggak gitu loh. Kalau misalkan terlalu spesifik kayak cuman jangkau potensi cuma 8.000 orang, nih saya nggak pakai karena terlalu spesifik gitu ya. Kalau misalkan awalnya jangkauan potensialnya itu ada 3 juta gitu, nah baru saya misalkan pakai kayak ginian supaya lebih spesifik. Oke, ini karena sangat terlalu spesifik ya, terlalu spesifik, jadi biasanya saya hilangin aja nih. Ini kalau pengen hapus di sini ada ya, jadi di paling ujung kanan sini ada tombolnya hapus.
Oke. Nah, selain itu, seminar tadi kita juga bisa mengiklankan ke, misalkan ya, kita mau ngiklanin, oke, kue ini tuh cocok banget buat orang yang eh, kira-kira dengan harga 40.000 dan kecil misalkan gitu ya. Ini produk gua tuh produk premium gitu. Terus gue harus jual ke orang-orang yang biasa pakai produk-produk premium. Let's say indikatornya apa? Misalkan HP-nya di atas 4 juta, misal kayak gitu ya, di atas 4 juta. Nah, kita bisa nyasar tuh. Jadi kita bisa iklankan ke orang-orang yang memang HP-nya di atas 4 juta. Tuh, jadi kita klik di sini ya, terperinci perilaku. Terus ada pengguna perangkat seluler di sini. Oke. Nah, ini ada berdasarkan merek ya, atau berdasarkan sistem operasi. Kalau misalnya kita nyasar, produk gue ini premium, cocok banget ya sambil buat orang-orang yang pakai produk Apple, ya udah langsung aja by sistem operasi langsung pakai iOS gitu ya. Ya so far kan sekarang yang pakai iOS pasti produk Apple semua ya. Gitu. Atau kita bisa juga by merek ini, by brand. Diklik, nah kita sasar yang premium misalnya gitu ya. Kita mau ngiklan di iPad 1, iPad 2, iPad 1 kayak udah lama ya, nggak ada ya. iPad 3 nih, iPad Air. Nah, ini ada jenis-jenisnya ya, kita bisa klik aja nih. Jadi iklan kita akan muncul di orang-orang yang pakai iPad 3, iPad Air, iPhone 6 Plus, iPod Touch gitu. Atau misalkan sama Samsung Galaxy S6 misalkan gitu ya. Klik Samsung, nih ada brand Samsung. Ini Galaxy S6, nah ini Galaxy Tab 2 misalnya kayak gitu. Ini kita potensialnya berapa nih? 7.700, sedikit banget ya. Makin spesifik dia pasti makin dikit gitu loh. Makin spesifik pasti makin dikit. Misal kayak gini ya. Atau cari lagi yang lain. Kita biasanya HTC juga lumayan harganya gitu, HTC One nggak ada lagi deh. Nanti googling aja nih harga HP-HP ini berapa gitu. Kalau misalkan di atas 4 juta misal, itu masuk kategori premium gitu ya. Nah, bisa dimasukin kayak gini. Oke. Bisa ya. Nah, ini ada indikatornya ya. Ini terlalu spesifik, itu nggak bagus gitu loh. Karena lihat aja ini cuma 1.700 orang dan kita terlalu spesifik, ini juga nggak terlalu bagus gitu. Jadi di sini ada indikator untuk audience. Situ kita karena terlalu spesifik, ya udah hapus aja deh. Gitu, kayaknya cuma 40.000 pada bisa beli deh gitu kan. Jadi misalkan kita jualannya yang harga kue yang harga 3 juta gitu ya. Misal kayak gitu, misal. Perlu spesifik kayak gituan. Oke, ini ada koneksi ini. Ini saya nggak pernah pakai nih. Dilik sendiri aja nanti ya. Ntar kalau saya udah beli. Kita masuk ke budget ya. Ini budget. Banyak yang nanya gini, berapa sih ngiklan di Facebook, murah nggak sih gitu kan? Nah, kita bisa set sehari itu mulai dari $1 ya. Kalau $1 deh masalah. $1 berapa sekarang? 13.900 ya. Coba USD CDR. Hampir 14.000 deh ya. Berarti kita bisa set iklan ini anggaran hariannya 14.000 sehari misalkan gitu ya. 14.000 ya. Nanti cek lagi ya saldonya, kan tadi saldo saya masih ada 28.000. Kita terus dulu. Ini anggaran harian. Ini ada yang 14.000, kita bisa mulai dari sini gitu loh. Bisa 14.000 sehari, bisa 50.000, 100.000, 1 juta, 10 juta juga bisa sehari gitu kan. Nah, di sini anggaran hariannya ada opsi nih ya, ada harian sama sepanjang masa promosi, yaitu lifetime budget kalau yang versi bahasa Inggrisnya nih. Bedanya apa? Jadi bedanya gini. Kalau anggaran harian, bisa kita set 14.000, jadi maksimal si FB akan ngabisin duit kita 14.000 walaupun saldo kita ada 28.000 ya, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita budgetin misalkan 40.000 gitu ya, 40.000, tapi saldo kita cuma 20.000. Ya udah, jadi pada saat nanti kan dia kalau misalkan baru ada interaksi ini dipotong gitu kan, dipotong sampai 28.000 itu udah terpotong. Pada saat saldo kita habis, iklannya langsung mati gitu, nggak jalan lagi gitu. Tapi kalau pas diisi saldo lagi ntar dia jalan lagi kok gitu. Nah, ini anggaran harian kayak gitu ya. Jadi dia maksimal akan menghabiskan dana 40.000.
terus ada lagi sepanjang masa promosi. Sepanjang masa promosi ini, jadi kita bisa tetapkan campaign kita atau iklan kita itu running dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan tanggal 9 Januari mau mau running 3 hari gitu ya. Berarti sampai tanggal 11 misalnya gitu. Kalau misalnya dilihat dari hari sekarang juga 11. Nah, ini kita set misalkan 3 hari itu 90.000 ya. Oke. Ini bukan berarti 90.000 bagi 3, bukan berarti sehari 30.000, nggak gitu loh. Ini tergantung sama si FB-nya. Nanti sehari itu bisa ngabisin, bisa jadi 50.000, sehari bisa misalkan cuma 10.000 kayak gitu loh. Tapi selama masa promosi, selama 3 hari ini pasti habisnya 90.000. Itu ya bedanya. Nah, kalau saya biasanya pakai mana? Biasanya kalau misalnya pas awal itu saya pasti pakai anggaran harian. Kenapa? Karena nanti saya pengen dites dan diukur gitu. Misalkan habis budget 40.000, oke, nanti saya lihat nanti yang event PBBN ada berapa gitu. Jadi sekali lagi seperti video sebelumnya, bahwa kalau misalkan untuk produk yang awal ini pada saat iklan, Facebook itu adalah leads generator ya, bukan langsung mata-mata menghasilkan sales. Jadi kita lihat keberhasilan iklan itu dari leads yang masuk. Misalkan 40.000 kita spend, ada berapa? Ternyata ada 40 invite nih, lumayan gitu ya. Jadi satu leadsnya itu harganya 1.000 rupiah gitu. Nah, nanti salesnya gimana? Ya udah, salesnya itu hal lain lagi, itu adalah skill lain untuk kita mengkonversi darinya orang minat jadi beli gitu kan. Itu ada teknik closing lagi yang lain gitu. Oke, ini tentang budget udah ya. Nah, ini ada jadwal. Nah, kalau misalkan terus menerus tuh ya kayak kita kalau udah nggak pengen iklan, tinggal di play sama pause. Nanti saya ini juga ada tetapkan tanggal mulai dan berakhir gitu ya. Kita bisa set walaupun anggaran harian gitu, misalkan pilihan kayak gini. Saya pengen campaign ini running selama 3 hari gitu ya, 9 sampai 12, tapi per hari 40.000, berarti pakai yang ini nih, tetapkan tanggal mulai dan berakhir. Terus ini ya anggaran harian. Ini opsi lanjutan. Biasanya saya lewat ini, skip dulu. Kalau misalnya buat pemula di set default aja. Ini jenis tadi pengiriman standar ya. Kalau sudah, kita masuk ke sebentar. Di sini ada perkiraan jangkauan harian, ini masih perkiraan ya. Jadi dengan budget 40.000, dengan budget 40.000 sehari ya, ini bisa menjangkau 1.800 sampai 4.800 orang. Kalau iklan kita memang sesuai gitu ya. Kalau misalkan jelek bisa lebih kecil gitu. Kalau misalkan bagus bisa lebih banyak gitu reach-nya gitu ya. Jadi tadi semakin bagus iklan kita, itu akan semakin murah iklannya gitu ya. Kalau sudah, kita pilih materi iklan. Klik di bawah. Nah di sini kalau yang baru nih kita udah bisa ngiklan di Instagram ya, gitu. Tinggal dikonekin. Nih di sini caranya konekin akun Instagram ke sini. Cuman saya belum pernah nyoba. Beberapa teman saya udah. Saya sendiri belum pernah nyoba karena marketnya beberapa produk saya belum ada yang pas di Instagram gitu. Kalau misalkan nggak pakai Instagram, tinggal klik hapus di sini. Nah ini kolom kanan desktop ya. Kalau misalkan di Facebook kan suka ada tuh kalau buka via desktop atau laptop gitu ya, di sebelah kanan tuh ada. Nah ini contoh tampilan iklan kita seperti ini nanti gitu ya. Ini di handphone. Kalau di handphone tampilan kayak gini tuh. Kalau di handphone ini bisa juga lihat perhatiin ponsel fitur. Jadi ini kalau yang di HP jadul nih, nah tampilan kayak gini nih kalau yang di HP jadul gitu ya. Kita juga bisa di desktop. Nah ini kalau misalnya di desktop pasti ada tanda sponsornya, langsung kayak gini, Apps Ahoy. Nah biasanya pakai yang mana gitu ya, bebas sih mau pakai yang mana aja. Cuman dari pengalaman saya 90% lebih traffic memang dari mobile gitu. Jadi biasanya saya kalau makanan desktop nggak pernah dipakai. Jadi cuman desktop sama berita seluler atau desktop aja. Jadi desktopnya atau seluler doang. Jadi desktopnya dihapus. Tapi kalau misalkan mau ditambahin juga nggak apa-apa, tinggal klik tambahkannya, ada kayak gini. Ya. Nanti di reportnya bisa dilihat lebih banyak mana sih yang berinteraksi di desktop ataukah di handphone via seluler gitu ya. Nah, beres deh. Kita udah bisa bikin iklan dan lakukan pemesanan.
Ya, jadi cuman simple kan stepnya, cuman tentukan kampanye. Ini saya ulang ya, saya review bentar. Tentukan fanpage-nya, terus pilih postingan mana yang mau diiklanin. Terus kita tetapkan pemirsa gitu ya di sini, set mau orang yang di mana, usianya berapa, gendernya apa. Terus kalau misalkan kita mau lebih spesifik, diklik penargetan terperinci di sini ada di demografinya, terus hubungannya, status hubungannya, apakah dia masih single atau berpacaran atau menikah atau misalkan sudah pisah gitu. Ini bisa di sini ada semua ya. Atau hubungan tuh. Oke. Atau kita juga bisa ngelihat di sini apa namanya perilaku. Kalau misalkan kita mau target sesuai dengan handphonenya apa gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus kita set anggaran kita mau berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk awal ya nggak usah gede-gede dulu lah. 40.000, 50.000 cukup lah ya sampai ketemu winning campaign. Winning campaign itu adalah gini, jadi kita posting iklan kan sesuatu, terus dengan budget yang cukup misalkan 40.000 lah ya, itu menghasilkan leads yang banyak gitu ya, menurut kita banyak gitu loh. Oke, kalau itu berarti udah ketemu, ya udah caranya ya bisa tinggal naikin budget gitu untuk memperbanyak leads baru gitu kan. Terus ya conversion rate-nya ditingkatin juga, skill cost-nya ditingkatin, ya otomatis sales-nya juga bisa tambah tinggi gitu ya. Nah, terus yang step yang ketiga ya kita tinggal lihat preview iklannya kayak gimana, dan kita tinggal memilih iklan kita itu mau tampil di mana aja gitu ya. Nah, kayak gini. Udah, kalau sudah ya udah tinggal langsung lakukan pemesanan, klik gitu. Soal sedikit tambahkan saldo ya ntar aja deh, ini buat testing doang, lewatin aja. Oke, lanjutkan. Nah, biasanya sih kalau awal-awal ini masih review ya, pending review. Jadi langsung aktif, langsung setujuin gitu. Akhir ini Facebook cepet banget ya aktifnya, tapi kadang cepet juga disapprove-nya. Nah, oke, cuman gini aja sih. Oke, untuk gambar sih teksnya itu jangan lebih dari 20% gambar ya. Kalau misalnya kita mau posting gambar kayak gini ya. Cara ngeceknya di mana? Tinggal googling aja sih Facebook. Apa ya? Masalah ini. Facebook text overlay tool. Nah, ini deh. Facebook text overlay tool. Gimana ya? Lupa. Kita coba bentar. Oke, nah ini dia. Tinggal googling tadi ya, Facebook text overlay tool. Pelajari tentang apa mereka, misalkan Anda video ini. Nah, ini di sini ya. Periksa iklan Anda menggunakan alat kisi. Jadi kita klik di sini. Olah mau tes nih di sini ya. Buka alat kisi-kisi. Aneh juga sih kalau di bahasa Indonesia ini, gitu ya. Nanti kita tinggal cek mana aja yang memang termasuk teks gitu. Oke, kita pilih gambarnya. Tadi kan saya iklanin yang ini ya. Ini saya tadi iklan gambar yang ini, nanti teks. Oke, ini pasti dilihat sih iklannya ini, cuman ini udah aktif. Nah, tapi belum tentu jalan ya. Loh, kok nggak ada? Oke. Nah, ini dia iklannya tadi udah aktif. Oke, udah aktif, tapi dia jangkauannya belum ada gitu. Nah, untuk yang akun yang baru, iklannya belum tentu langsung tampil walaupun udah disetujuin. Itu namanya nge-freeze sih, orang-orang bilang nge-freeze gitu. Jadi aktif tapi nggak jalan gitu, jangkauannya nggak ada. Itu gimana caranya? Ya udah tungguin aja sehari sampai 2 hari gitu. Biasanya juga dia langsung jalan. Biasanya kalau untuk awal-awal saya 2 hari langsung jalan. Tuh, oke, kita balik lagi yang tadi ya, grid tool nih ya. Nih, kalau misalkan mau langsung, kita copy aja di sini ya. Saya copy nih. Oke, ini alamatnya. Oke. facebook.com/ads/tools/text_overlay ya. Nah, kita cukup tandai mana aja area yang kena teks gitu.
Ya, ini maksimal 20% ya, 20%. Tuh, kalau misalkan lebih dari 20% dia ada ini nih. Kotak pilih gambar tutupnya 20% teks gitu ya. Gitu. Nanti soalnya kalau misalkan lebih pasti iklan kita disapprove. Kadang-kadang ada yang approve sih, tapi nggak lama biasanya disapprove. Gitu, nggak lama biasanya disapprove ya. Ada juga yang lolos. Gitu. Ya untung-untungan lah. Oke. Oke, gitu aja. Nanti kita bisa lihat nih iklan kita kalau misalkan udah ada reach-nya bagus atau enggak. Gitu, bagus atau enggaknya tuh dilihat nanti di sini misalkan dari jangkauannya udah lihat dari misalkan ya saya ngelihatnya bagus atau enggaknya misalnya saya lihat dari sini jangkauan iklan. Misal jangkauan saya udah dilihat 3.000 orang. Iklan kita dari 3.000 orang. Tapi yang masuk ke invite itu misalkan landingnya ke BBM ya atau SMS bebas yang mana aja yang penting leadsnya masuk kemana gitu. Nah, leadsnya itu dikit banget gitu loh. Misalkan 3.000 tapi yang invite baru satu. Nah, ini berarti jelek nih. Ada yang salah dengan iklannya gitu. Berarti nanti saya coba ubah kata-katanya atau ubah gambarnya atau mungkin ubah targetingnya. Biasanya kayak gitu. Cuman kita akan bermain di 3 itu aja gitu. Oke. Untuk Facebook Ads tekniknya saya rasa sekian. Kalau misalkan ada yang nggak jelas nanti komen aja di bawah atau add Facebook saya nanti message aja. Nanti insya Allah saya balas kalau misalkan lagi waktu luang ya, dan kalau tahu jawabannya gitu loh. Oke, nanti kalau misalkan mau diskusi boleh, tapi diskusinya jangan yang udah ada saya jelasin ya. Kalau bisa sih, saya pengennya nanti diskusinya tentang ini loh, apa namanya, ads copy dan segala macam. Justru di situ lebih enak gitu. Kalau misalkan masalah teknis ya cuma gini-gini aja gitu. Oke, sekian. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.